Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Arlinda Widiasari. Saya mahasiswa semester 7, jurusan Biologi, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Gorontalo. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas ekologi pangan dengan judul Analisis terhadap daya dukung pangan dan gizi di Kota Gorontalo. Nah, marilah kita saksikan video berikut ini. Topik-topik pembahasan pada video kali ini yang akan dibahas yakni yang pertama ada data kependudukan, kemudian yang kedua ada data pertanian, yang ketiga ada data peternakan, dan yang keempat ada data pengeluaran. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita harus mengetahui dulu apa itu daya dukung terhadap pangan dan gizi. Nah, daya dukung pangan dan gizi itu merupakan kapasitas suatu daerah untuk mendukung ketersediaan pangan dan gizi di suatu daerah agar dapat hidup sejahtera. Nah, dalam hal ini saya akan membahas daya dukung pangan dan gizi di Kota Gorontalo. Berarti di sini adalah kapasitas suatu daerah yang dimana kapasitas Kota Gorontalo ini dalam mendukung ketersediaan pangan dan gizi agar masyarakatnya dapat hidup sejahtera. Nah, konsep utama dari daya dukung ini yaitu perbandingan antara ketersediaan, supply, dan juga kebutuhan atau demand. Untuk wilayah Provinsi Gorontalo itu mempunyai luas wilayah sebesar 11.257,07 km. Dengan Provinsi Gorontalo terdiri dari 5 kabupaten, yakni Kabupaten Bualemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Puhato, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, dan juga terdiri dari 1 kota, yaitu Kota Gorontalo. Nah, berikut ini adalah peta wilayah Kota Gorontalo, yang dimana Kota Gorontalo ini merupakan wilayah terkecil di Provinsi Gorontalo dengan presentasinya hanya sebesar 0,71%. Nah, dengan luas wilayah itu sebesar 79,59 km. Nah, bisa dilihat di sini bahwa Kota Gorontalo itu memiliki 9 kecamatan dan juga 50 kelurahan. 9 kecamatan diantaranya di sini ada Kecamatan Kota Barat, Hulondalangi, Dumboraya, Kota Timur, Kota Selatan, Kota Tengah, ada Dungingi, Sipatana, dan juga Kota Utara. Nah, untuk wilayah Kota Barat itu merupakan wilayah terluas yang ada di Kota Gorontalo. Data kependudukan. Nah, menurut data BPS, Sensus Penduduk 2010 dan Proyeksi Penduduk Indonesia tahun 2010 sampai 2035 itu menunjukkan bahwa penduduk Kota Gorontalo itu berjumlah sebanyak 219.399 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 96,79. Nah, berikut ini disajikan tabel 1.1 tabel penduduk di kabupaten atau kota di Provinsi Gorontalo tahun 2010 dan 2019. Nah, bisa kita lihat ini difokuskan pada data kependudukan Kota Gorontalo yang dimana pada tahun 2010 jumlah penduduk Kota Gorontalo itu sebesar 180.964 dan pada tahun 2019 itu berjumlah 219,399. Itu artinya bahwa jumlah penduduk di Kota Gorontalo itu selama 9 tahun terakhir mengalami peningkatan.
Selanjutnya yakni ada data kependudukan Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Nah, di sini difokuskan pada daerah yang ada di Kota Barat, yakni di Kelurahan Tenilo. Untuk jumlah penduduknya yakni pada tahun 2018 itu sebesar 3.005 dan pada tahun 2019 itu sebanyak 3.016, di mana bisa kita lihat bahwa jumlah penduduk di Kelurahan Tenilo itu mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,86. Nah, berikutnya ada tabel presentasi penduduk di Provinsi Gorontalo tahun 2010 dan 2019. Di sini ditampilkan presentasi penduduk di Provinsi Gorontalo, yang mana pada tahun 2010 itu menunjukkan angka 100,00 dan pada tahun 2019 itu menunjukkan angka 100,00. Kita fokuskan pada pembahasan yakni untuk presentasi penduduk di Kota Gorontalo pada tahun 2010 itu sebesar 17,32 dan pada tahun 2019 itu 18,24, di mana di sini bisa kita lihat ada peningkatan presentasi penduduk. Untuk analisis data kependudukan di Kota Gorontalo, bisa kita lihat pada tabel 1.3. Di sini ada jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk per tahun, distribusi presentasi penduduk, kepadatan penduduk, dan rasio jenis kelamin penduduk Kecamatan Kota Barat per tahun 2018 sampai 2019. Bisa kita lihat bahwa jumlah penduduk Kota Barat itu sebesar 24.106 tanaman pangan. Laju pertumbuhan berikut penduduknya ini yaitu disajikan 1,58. tabel mengenai luas Untuk panen, presentasi produktivitas penduduknya itu dan sebesar produksi 12,02 padi dan beras di Kota Gorontalo pada tahun dan juga 2018 dan 2019. sebesar Nah, berikut ini ada luas panen padi untuk per hektarnya pada rasio tahun jenis 2018 kelaminnya itu sebesar 100,12 1838,45 dan pada tahun 2019 1904,07. Bisa kita lihat di sini bahwa luas panen padi mengalami kenaikan. Nah, berbeda dengan produktivitas, produksi padi dan produksi beras itu mengalami penurunan, yang mana pada produktivitas padi pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 55,37 dan pada tahun 2019 menjadi 53,14. Untuk produksi padi pada tahun 2018 itu sebanyak 1.179,96 ton dan mengalami penurunan. Pada tahun 2019 itu menjadi 1.117,45 ton. Berikutnya ditampilkan untuk produksi data beras tabel pun mengalami jumlah penurunan penduduk dari dan jenis kelamin tahun serta 2018 itu dan sebanyak kepadatan 5.650 pada tahun 2023 dan Bisa pada kita tahun lihat di 2019 sini bahwa menjadi jumlah penduduk 5.620 di Kelurahan Tenilo 10. itu Nah, untuk berdasarkan yang data berjenis tersebut laki-laki itu terjadi peningkatan luas panen padi pada tahun juga 2019. untuk yang berjenis kelamin Namun perempuan pada sebanyak produktivitas, produksi padi dan 1.523 produksi sehingga beras totalnya itu berjumlah mengalami penurunan dari tahun 2018 dengan ke rasio tahun jenis kelamin yaitu 2019 sebesar 100,98. Nah, bisa dilihat di sini untuk persentase penduduk Kelurahan Tenilo itu sebesar Selanjutnya ada 12,70. tabel 2.3 Nah, yakni ini produksi bersumber jagung dari dan buku kedelai kota di Kota Gorontalo pada tahun dalam 2015. angka 2020. Nah, bisa kita lihat di Badan Pusat sini Statistik dari sumber Kota BPS Gorontalo. dan laporan statistik pertanian Data pertanian bahwa Kota Gorontalo sebelumnya itu perlu memiliki kita produksi ketahui jagung sebesar bahwa luas panen padi di 170,00 Provinsi Gorontalo tahun 2019 itu sebesar 49.009,95 hektar, yang mana dia mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.
yakni sebesar 56.631,64 hektar. Nah, di sini ditampilkan presentasi luas panen padi di daerah-daerah di Provinsi Gorontalo. Nah, untuk Kota Gorontalo sendiri, dia memiliki luas panen padi sebesar 3,89%. Nah, jika dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo ini memiliki luas panen padi yang kecil. Untuk tanaman buah-buahan yang diproduksi di Kota Gorontalo, itu ada mangga, pisang, nangka, pepaya, rambutan, dan lainnya. Untuk produksinya pada tahun 2018 itu sebanyak 844 dan pada tahun 2019 itu sebanyak 1675. Dengan total produksi sebanyak 167,5 ton. Dan produksi tanaman sayuran di Kota Gorontalo produksi di pada tahun Kota 2018 Gorontalo dan tersebut 2019. untuk Bisa kita lihat di sini Kota Barat bahwa ada itu beberapa sebesar tanaman 19,20 pada tahun yang berasal dari 2018 Kota dan juga Gorontalo. Itu diantaranya ada 28,10 bawang pada merah tahun dengan luas panen 2019. pada tahun 2018 Untuk buah pisang, sebanyak 1,00 untuk dan produksinya pada tahun untuk 2019 total tidak di ada. Kota Untuk Gorontalo itu produksinya sebanyak itu 1077 pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 itu sebanyak 1138. Dengan total produksi itu sebesar 113,8. Nah, dari total tersebut untuk tanaman pisang lebih khususnya di Kota Barat itu sebanyak 19,70 pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 itu sebanyak 32,50. Itu sebanyak 13,00. Bisa kita lihat di sini bahwa terjadi penurunan. Nah, untuk produksinya jika dilihat di sini untuk angkanya dia juga mengalami penurunan. Untuk kentang itu tidak ada, untuk kubis juga tidak ada, nah untuk petsai juga tidak ada. Nah, untuk tomat dia luas panennya pada tahun 2018 sebanyak 6,00 dan pada tahun 2019 sebanyak 3,00. Untuk produksinya pada tahun 2018 sebanyak 158,00 dan pada tahun 2019 sebanyak 152,00. Sehingga berdasarkan tabel tersebut
bisa kita lihat bahwa produksi tanaman sayuran di Kota Gorontalo itu hanya memproduksi 3 Untuk buah tanaman, pepaya, yakni ada untuk bawang total merah, produksi cabai, dan juga keseluruhan di tomat. Kota Gorontalo Nah, pada tahun 2018 itu untuk sebanyak luas panen ketiga 288 tanaman dan tersebut pada tahun dari tahun 2019 itu 2018 ke sebanyak tahun 2019 345 itu dan lebih mengalami khusus penurunan. di Kota Barat Begitupun dengan untuk hasil produksi produksinya. pepaya itu Pada sebanyak tahun 2018 ke tahun 21,10 pada tahun 2019 itu juga 2018 dan mengalami penurunan. 2019 itu sebanyak 19,00. Tanaman buah-buahan. Berikut ini disajikan tabel mengenai produksi tanaman buah-buahan menurut jenis tanaman di Kota Gorontalo pada tahun 2019. Dan juga ada tabel produksi tanaman buah-buahan lebih khususnya untuk daerah Kota Barat. Untuk selanjutnya, mengenai data pertanian kehutanan, itu disajikan tabel luas kawasan hutan dan konservasi perairan di Kota Gorontalo pada tahun 2018. Bisa kita lihat di sini bahwa untuk luas kawasan hutan, khususnya hutan lindung itu sebesar 470,48. Untuk Nah, hutan selanjutnya produksi untuk tanaman terbatas itu nangka, tidak ada, dan untuk untuk zona total luas semuanya hutan untuk dan di perairan itu keseluruhan sebesar dari Kota Gorontalo, itu total produksinya pada tahun 440,48. Nah, 2018 sedangkan itu untuk total di sebanyak Provinsi Gorontalo sendiri 390. Nah, untuk luas sedangkan kawasan hutan untuk dan produksi konservasi tanaman perairan nangka, untuk lebih hutan khususnya lindung itu di Kota sebanyak Barat, itu sebanyak 7,60 pada tahun 2018. 202.857,81. Nah, pada tahun Untuk 2019 suaka alam itu untuk sebesar total produksi nangka di Kota Gorontalo secara keseluruhan itu 119,519,48. sebanyak Untuk hutan 567 produksi itu dan sebesar secara lebih khusus sebanyak 567 itu pada tahun 2019. Untuk Kota Barat itu 263.663.030. sebanyak Itu berdasarkan 22,00 sumber dengan dari total Dinas Lingkungan produksinya Hidup dan sebanyak Kehutanan Provinsi 56,7 Gorontalo. ton. Selanjutnya yakni mengenai data peternakan. Nah, berikut ditampilkan tabel 3.1 mengenai populasi hewan ternak dan jenis ternak di Kota Gorontalo dan lebih khususnya di Kecamatan Kota Barat pada tahun 2018 dan 2019. Bisa kita lihat di sini ada perbandingan dua tabel, yakni
untuk lebih umumnya di Kota Gorontalo dan lebih khususnya di Kecamatan Kota Barat. Untuk Nah, selanjutnya, untuk total produksi data rambutan peternakan sendiri, di Kota untuk Gorontalo sendiri hasil pada tahun hewan ternak, 2018 sebanyak yakni untuk di Kota 187 Gorontalo itu dan pada ada tahun 2019 tiga, itu sebanyak yakni sapi potong, 120. ada kuda dan Nah, juga kambing. untuk Untuk lebih khusus sapi di Kota potong, Gorontalo, populasinya pada yakni tahun di Kota 2018 Barat, itu untuk buah sebanyak rambutan total produksinya sebanyak 3.365 ekor 3,30 dan dan pada tahun produksi 2019 pada itu tahun sebanyak 2019 itu sebanyak 3.650, di mana dia mengalami 2,80 peningkatan dan lebih ton. khususnya di Kecamatan Kota Barat sendiri. Nah, untuk Untuk buah sapi lainnya potong itu dia sebanyak total produksinya sebanyak 364, 46,5. populasinya pada tahun 2018 Dan dan pada tahun berdasarkan 2019 itu data sebanyak tersebut 374. bisa disimpulkan Nah, bahwa untuk untuk tanaman buah-buahan kuda seperti itu mangga, pada tahun pisang, 2018 nangka, untuk pepaya keseluruhan itu Kota Gorontalo mengalami itu sebanyak peningkatan tiap 835 tahunnya dan pada tahun pada tahun 2019 itu 2018 sebanyak ke tahun 2019. 791. Lebih khususnya di Kecamatan Untuk Kota Barat sendiri untuk rambutan kuda sendiri dia berjumlah dia 202 bisa kita ekor lihat pada bahwa tahun dari data 2018 tersebut dan pada tahun untuk 2019 itu total sebanyak produksinya dia mengalami 195 penurunan. ekor. Nah, untuk hewan kambing, untuk populasi di Kota Untuk selanjutnya yakni Gorontalo tanaman itu pada hias. tahun Berikut 2018 sebanyak ditampilkan tabel 2.6 12.942 mengenai luas dan panen tanaman untuk lebih hias khususnya di di Kota Kecamatan Kota Gorontalo Barat dan dari jenis tanaman tahun 2018 12.942 dan itu di Kota 2019. Barat itu pada Bisa tahun kita lihat di 2018 sini sebanyak beberapa tanaman 3.872 hias seperti itu untuk palem, kambing dan pedang-pedangan domba. dan juga soka. Nah, Nah, sedangkan untuk pada luas tahun panennya pada tahun 2019 populasi 2018 untuk keseluruhan di Kota palem Gorontalo itu untuk luas hewan panennya ternak sebesar kambing itu sebanyak 1.145. Sedangkan pada tahun 2019 dia 12.986 dan mengalami lebih penurunan khususnya di Kota Barat menjadi itu 385 sebanyak untuk pedang-pedangan. 3.919 Luas panennya itu pada untuk tahun 2018 tahun 35 dan untuk 2019. soka luas panennya itu pada tahun 2018 sebanyak Sehingga 70. dari Nah, tabel berdasarkan tersebut tabel dapat tersebut disimpulkan itu bahwa populasi hewan dilihat ternak bahwa dan jenis ternak luas di panen Kota tanaman hias Gorontalo ini mengalami lebih khususnya penurunan di Kota Barat dari tahun itu 2018 untuk ke hewan tahun ternak 2019. Untuk sapi sedangkan potong untuk dan pedang-pedangan juga dan soka kambing itu tidak ada. mengalami Jadi di sini peningkatan dapat dari disimpulkan tahun bahwa luas panen 2018 ke tanaman hias tahun di Kota 2019, Gorontalo sedangkan pada untuk tahun hewan ternak kuda 2019 itu dia mengalami mengalami penurunan penurunan. dari tahun 2018 yang tadinya 835 dan pada tahun 2019 menjadi 791. Sehingga dari data tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan produksi daging ternak dan jenis ternak di Kota Gorontalo. Dia mengalami peningkatan populasi dari tahun 2018 ke tahun 2019.
Untuk selanjutnya, populasi ayam petelur di seluruh kota Gorontalo itu pada tahun 2018 dan 2019 sama jumlahnya, yaitu 3.500. Kemudian lebih khususnya di Kota Barat itu untuk ayam petelur tidak ada. Nah, untuk ayam pedaging, populasi keseluruhan di kota Gorontalo itu sebanyak 232.543 untuk tahun 2018 dan 2019 sama. Kemudian lebih khususnya di Kecamatan Kota Barat, untuk populasinya itu sebesar 38.341 untuk tahun 2018 dan 2019 sama juga. Kemudian untuk itik bisa kita lihat bahwa populasinya di seluruh kota Gorontalo itu sebanyak 12.383 untuk di kota Gorontalo, dan pada tahun 2018 dan 2019 sama, dan lebih khususnya di Kecamatan Kota Barat untuk itik itu populasinya pada tahun 2018 dan 2019 juga sama dengan jumlahnya, yaitu 3.000 ekor. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan populasi ayam kampung pada tahun 2019. Dan untuk populasi seperti ayam petelur, ayam pedaging, dan itik itu tidak mengalami peningkatan atau jumlahnya sama. Untuk selanjutnya ditampilkan tabel produksi daging ternak dan jenis ternak di Kota Gorontalo pada tahun 2018 dan 2019. Nah, berikut ini disajikan tabel, ada Kota Gorontalo dan Kecamatan Kota Barat lebih khususnya. Untuk populasi sapi pada tahun 2018 itu sebanyak 1.643.984 ekor, dan pada tahun 2019 itu sebanyak 1.674.578. Bisa kita lihat di sini terjadi peningkatan untuk produksi daging sapi. Dan lebih khususnya di Kecamatan Kota Barat, untuk populasinya pada tahun 2018 untuk produksi daging sapi itu sebanyak 48.295, dan pada tahun 2019 juga terjadi peningkatan sebanyak 113.950 ekor. Kemudian untuk kambing, populasi keseluruhan di Kota Gorontalo pada tahun 2018 itu sebanyak 237.115, dan pada tahun 2019 itu mengalami penurunan menjadi 200.477, dan lebih khusus di Kecamatan Kota Barat untuk kambing sendiri pada tahun 2018 itu sebanyak 26 ekor, dan pada tahun 2019 itu sebanyak 155 ekor. Nah, untuk populasi itik sendiri di Kota Gorontalo untuk produksinya itu pada tahun 2018 dan 2019 itu sama, yakni sebanyak 7.764 ekor. Nah, untuk lebih khususnya di Kecamatan Kota Barat untuk itik itu jumlahnya yakni 1.575 ekor untuk tahun 2018 dan 2019 sama. Nah, jadi berdasarkan data tersebut untuk produksi daging unggas di Kota Gorontalo untuk ayam kampung itu mengalami peningkatan pada tahun 2019. Sedangkan untuk ayam petelur, ayam pedaging, dan itik itu jumlah produksinya sama, tidak ada perubahan. Nah, berikut ini adalah data perikanan. Disajikan tabel produksi dan nilai produksi perikanan tangkap di Kota Gorontalo pada tahun 2018. Nah, beberapa produksi ikan itu diantaranya ada perikanan tangkap di laut itu dengan volume per tonnya itu sebanyak 31.944 dengan nilai rupiahnya 782.985.512. Kemudian ada perikanan perairan umum itu dengan volume 280,00 dengan nilainya 11.692.993.000, dan untuk perikanan tangkap volumenya itu 32.224,00 dengan nilai rupiahnya yakni sebanyak 794.678.505,00. Nah, berdasarkan data produksi Kota Gorontalo
Bila dibandingkan dengan Kecamatan Kota Barat pada khususnya, produksi perikanan perairan umum itu diperoleh dari Kecamatan Kota Barat dengan pada tahun 2018 sebesar 279,92 dan pada tahun 2019 sebesar 335,00. Nah, berdasarkan data tersebut menunjukkan jumlah produksi perikanan di Kota Gorontalo yang lumayan cukup tinggi. Nah, perikanan umum yang berasal dari Kecamatan Kota Barat itu mengalami peningkatan pada tahun 2019. Nah, berikut ini ditampilkan tabel populasi unggas dan jenis unggas di Kota Gorontalo. Nah, untuk data pengeluaran, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk Provinsi Gorontalo itu sebesar Rp1.2.864 dengan presentasi pengeluaran lebih banyak itu digunakan untuk komoditas bukan makanan. Dan pada tahun 2019 mengalami untuk peningkatan rata-rata menjadi pengeluaran sebulan penduduk Kota Gorontalo itu paling besar dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Untuk ayam kampung dengan jumlah sebesar Rp1.527.300,68 dia mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi Nah, dengan presentasi pengeluaran penduduk itu lebih banyak digunakan untuk komoditas bukan makanan. Presentasinya untuk makanan itu sebesar 45,17% dan untuk bukan makanan itu sebanyak 54,38%. Berikut ini adalah gambaran rata-rata pengeluaran per kapita sebulan makanan dan bukan makanan di Provinsi Gorontalo pada tahun 2019. Bisa kita lihat di sini ada data pengeluaran per kapita yang mana ada Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Puato, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Bualemo. Jika kita lihat di sini, pengeluaran terbesar adalah pada Kota Gorontalo dengan pengeluaran untuk makanan itu paling besar di antara daerah lainnya dengan jumlah 543.803,34. Begitupun dengan pengeluaran pada bukan makanan untuk Kota Gorontalo merupakan daerah dengan pengeluaran bukan makanan tertinggi, yakni sebanyak 983.497,34. Nah, berikut ini ditampilkan tabel 4.1 presentasi pengeluaran per kapita sebulan makanan dan bukan makanan di Kota Gorontalo pada tahun 2018 dan 2019. Bisa kita lihat di sini bahwa berdasarkan data tersebut pengeluaran sebulan masyarakat Kota Gorontalo untuk makanan itu mengalami penurunan dari tahun 2018 sebesar 40,23 menjadi 35,61 pada tahun 2019 dan untuk pengeluaran bukan makanan itu Kota untuk Barat, Kota Gorontalo mengalami untuk populasi ayam peningkatan kampung di itu mana pada sebanyak tahun 2018 sebesar 59,77 terjadi dan pada peningkatan tahun 2019 menjadi 64,39. Nah, untuk ayam petelur, jika dilihat untuk dari populasinya presentasi di tersebut, seluruh Kota maka Gorontalo pengeluaran itu pada bukan tahun makanan 2018 oleh sebanyak penduduk 2.564. Kota Gorontalo itu lebih pada tinggi tahun jika dibandingkan 2019 dengan itu sebanyak pengeluaran sama makanan, sehingga 2.564 dapat dan disimpulkan lebih bahwa khususnya di Kecamatan pengeluaran Kota Barat terbanyak untuk di ayam Kota petelur ini Gorontalo itu produksinya digunakan tidak ada. untuk Kemudian pengeluaran untuk bukan ayam makanan. pedaging populasinya di keseluruhan Kota Gorontalo itu sebanyak 210.905. Untuk jumlahnya sama pada tahun 2018 dan 2019, lebih khususnya di Kecamatan Kota Barat untuk ayam pedaging itu pada tahun 2018 dan 2019 jumlahnya juga sama, yakni sebanyak 34.771.
Nah, untuk kesimpulannya, analisis daya dukung pangan dan gizi di Kota Gorontalo itu untuk jumlah penduduk di Kota Gorontalo itu mengalami peningkatan, sehingga jumlah penduduk yang mengalami peningkatan akan menyebabkan semakin besarnya kebutuhan hidup. Nah, untuk pertumbuhan jumlah penduduk yang lebih cepat ini tidak dibarengi oleh produksi ketersediaan pangan, sehingga nantinya hal ini akan menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan seperti krisis pangan. Nah, untuk produksi pangan sayuran di Kota Gorontalo itu mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai 2019. Hal ini dapat menyebabkan daya dukung pangan rendah, namun ketersediaan pangan di Kota Gorontalo ini masih dapat terpenuhi dengan menyuplai dari daerah lain di Kabupaten Gorontalo. Nah, untuk keterkaitan antara pengeluaran dengan daya dukung pangan dan gizi itu dapat menimbulkan masalah apabila tidak terjadi keseimbangan.